Saudara, sampai saat ini masih banyak orang yang membedakan antara seni baca puisi dan deklamasi. Terutama hal itu terjadi dalam peristiwa lomba. Ada seorang juri yang kolot terus membedakan antara seni baca puisi dan deklamasi. Namun ada juga juri yang berpikiran progresif untuk tidak lagi berkutat pada istilah tersebut. Argumentasi yang dipakai oleh kaum kolot adalah yang namanya baca puisi ya baca puisi, tidak menghafalkan. Yang penting itu penghayatannya, kata mereka. Mereka tidak berpikir jauh bahwa baca puisi yang dilombakan, yang otomatis juga jadi pertunjukan, bukan membaca untuk dirinya sendiri. Juri pun mestinya memosisikan diri sebagai representasi penonton, bukan bergaya pendidik yang mengevaluasi pemahaman muridnya. Hal itu sudah khatam di sekolah. Artinya, baca puisi dalam konteks ini masuk dalam arena fenomena komunikasi dan dunia seni pertunjukan. Itulah mengapa dilombakan. Juri jangan egoistis, merasa sastrawan, merasa ahli sastra, merasa dosen, merasa guru, dan segalanya. Di dalam puisi itu ada pencitraan. Tugas pembaca puisi adalah menampakkan atau menampilkan pencitraan tersebut. Perpaduan vokal, penghayatan, dan penampilan yang optimal untuk mengejawantahkan citraan puisi yang dibacanya itu menjadi penting. Citraan atau imagery adalah pembayangan, cara membentuk gambaran sesuatu seolah-olah dapat ditangkap atau dinyatakan oleh indera. Ada bermacam-macam pencitraan, penglihatan, pendengaran, perasaan, pencecapan, perabaan, pergerakan, dan pemikiran. Hal tersebut perlu diperhatikan oleh orang yang masih kolot membedakan baca puisi dan deklamasi. Tidak dipungkiri, dulu memang orang membedakan antara baca puisi dan deklamasi. Namun dalam perkembangannya selaras dengan gerak dinamika seni dan budaya, batasan tersebut lambat laun lebur. Dikatakan bahwa dalam berdeklamasi, seorang deklamator harus hafal atas puisi yang dibawakannya. Sedangkan kalau baca puisi tidak hafal. Masalahnya adalah tidak harus hafal bukan berarti tidak boleh hafal, kan? Atau haruskah pembaca puisi berpura-pura tidak hafal lantaran namanya lomba baca? Bayangkan misalnya pembaca puisi dalam lomba kalah hanya gara-gara hafal dan tidak melihat teks. Padahal dengan hafal atas puisi yang dibacakannya, pembaca puisi dapat leluasa berekspresi. Ekspresi yang tidak tersekat akan nikmat dipandang. Komunikasi batin terjalin. Bayangkan misalnya mengungkapkan, Tuhanku dalam termangu aku masih menyebut namamu. Mana yang lebih indah dan layak dimenangkan? Yang menengadah tangan ke atas misalnya sebagai perwujudan ekspresif, atau yang memandangi teks jingleng kalau orang Jawa bilang? Makna dan rasa lebih bisa dimanifestasikan yang mana? Saudara, dikatakan bahwa deklamasi perlu gerakan-gerakan yang eksploratif, sedangkan baca puisi tidak perlu. Selama gerakan-gerakan tersebut masih dalam batas-batas toleransi, dapat menjaga keseimbangan tubuh, dapat menambah kesan, penghayatan, mengapa dilarang? Mengapa dipermasalahkan? Mengapa dikalahkan? Mengapa didiskualifikasi? Kecuali gerakan-gerakan yang ditampilkan pembaca puisi itu lebay, gulung kuming tidak karuan, tidak ada alasan mengapa gerakan itu dilakukan. Itulah, saudara, sedikit penjelasan tentang perbedaan antara baca puisi dan deklamasi yang saat ini istilah tersebut tidak perlu dipermasalahkan lagi.